Panggilan syuting memaksa Irish Bella harus hijrah lagi dari Bandung ke Jakarta. Tidak sendirian, Bella hijrah bersama ayah dan ibu serta adik semata wayangnya. Kala itu, Ibel masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Secercah harapan terbentang di depan mata. Tapi ada pula gurat kesedihan lantaran Ibel harus meninggalkan masa-masa indah sebagai remaja berseragam abu-abu. Abis dari Bandung itu kan aku pindah ke Jakarta kan. Aku pindah ke Jakarta karena syuting ini kan. Nah, saat pindah ke Jakarta itu aku homeschooling itu di rumah. Jadi aku berdua sama itunya kan, gurunya. Dan di situ sih mulai kerasa, maksudnya pada saat itu sih agak lebih struggle ke diri aku sendiri, dimana aku memutuskan untuk syuting kan gitu. Tapi waktu itu sedih sih harus ninggalin teman-teman, dan akhirnya ya bisa bilang juga ya ninggalin masa ya sekolah gitu kan, masa ABG kan kita, apalagi SMA kan lagi lagi seru-serunya lah. Perasaan gundah itu masih dirasakan Bella di awal-awal ia bergumul dengan skenario di lokasi syuting. Ada semacam perasaan kehilangan karena tak tuntas melewati masa remaja. Batin tuh kayak agak-agak kayak udah mulai ini tuh pas awal-awal pindah ke Jakarta kan, ninggalin sekolah, maksudnya kehidupan dulu lah yang seru, pulang sekolah banyak teman, terus tiba-tiba harus syuting, harus homeschooling. Itu sih mungkin yang waktu itu lagi kayak kaget, terus kayak shock, terus sedih gitu kan. Terus sedangkan syuting kan ya itu sebuah tanggung jawab gitu, kadang-kadang kita capek tapi belum bisa pulang gitu loh, gitu-gitu sih. Sedangkan kan itu aku lagi 15, 16, 17 lagi ABG lah gitu kan, lagi labil. Itu sih di situ yang aku agak struggle gitu. Cerita sedih dan kepahitan tidak semata-mata karena masa remaja yang harus dilepas sebelum waktunya. Kesulitan akting di awal berkarir pun menjadi tekanan hebat bagi Ibel. Maklum, ia terjun ke lokasi syuting tanpa bekal akting sedikit pun. Kebetulan dapat kesempatan itu kan, ditawarin sama orang, dan pas dipikir-pikir ya udah, kesempatan ini juga nggak diberikan untuk setiap orang, dan ini nggak datang setiap hari gitu. Jadi ya udah, kebetulan nekat aja sih gitu. Sebenarnya udah nggak tahu apa-apa tentang dunia acting kan gitu. Pernah kok nangis pengen pulang, apalagi kan dulu ya aku nggak bisa acting, dimarahin sutradara, dimarahin lawan main, dimarahin senior gitu kan, terus sampai pagi, dialog banyak banget, nggak apal-apal gitu kan. Ya ngelewatin itu semua lah, aku tahu banget gitu. Kisah pahit di awal perjuangan itu kian panjang, karena di Jakarta, Bella dan keluarganya harus memulai hidup dari titik nol lagi. Sementara di lokasi syuting, Bella terus menghadapi kesulitan dan tantangan yang sama sekali tidak ringan. Di Jakarta tuh nggak ada siapa-siapa, jadi ya benar-benar berjuang lah dari nol. Seru sih kalau dipikir-pikir tuh dulu gitu. Pernah tuh waktu itu syuting di calling pagi jam 7 di airport. Syutingnya di airport, baru di take pagi, hampir mau subuh. Cuman satu scene doang. Terus habis itu pulang udah mau matahari terbit kan. Pas mau pulang tiba-tiba bannya kempes, ban mobil aku, dan itu cuma berdua doang sama mama dong. Kita ganti ban apa segala macam, itu udah seharian lebih kan gitu. Terus harus ganti ban mobil apa segala macam, ya gitulah. Emang pengalaman yang kayak gitu sih yang bikin sekarang tuh lebih berarti, kayak di posisi sekarang tuh lebih bersyukur aja sih. Tapi begitulah, meski panjang dan berliku, karir Ibel berlahan semakin matang. Hingga akhirnya ia menjadi artis yang patut diperhitungkan di jagat hiburan. Aku sih mau berterima kasih sama Tante Meriam Bellina. Aku kan waktu pertama kali syuting banget dapat peran antagonis, lumayan peran yang cukup penting gitu kan. Dan aku waktu itu sering lawan mainnya sama Tante Mer, dan sedangkan dia kan orangnya sangat profesional sekali gitu loh. Sedangkan aku masih baru-baru, nggak bisa acting apa segala macam. Memang orangnya keras, jujur keras, tapi itu yang membuat aku sampai ya akhirnya memacu untuk terus
lebih harus lebih baik, harus kayak pengen buktiin ke orang-orang di sana bahwa ya bisa gitu. Banyak yang komentar katanya kok air mataku kayak keran, kayak ada kerannya, bisa nyala bisa mati gitu. Kalau itu kok langsung gitunya gampang banget, katanya ada kerannya ya katanya gitu.